Desa Putat terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya berjarak sekitar 26,3 km dari pusat kota Yogyakarta. Dengan luas wilayah 7,17 km persegi, Desa Putat ini terbagi dalam 9 padukuhan, yaitu Batur, Bobung, Gumawang, Kepil, Plumbungan, Putat 1, Putat 2, Putat Wetan, dan Sendangsari. Jika dilihat secara administratif, Desa Putat ini berbatasan dengan Desa Nglanggeran di sebelah utara, Desa Beji dan Desa Bunder di sebelah selatan, Desa Nglegi di sebelah timur, dan Desa Salam serta Desa Beji di sebelah barat. Desa Putat menjadi tempat pilihan kami untuk berkunjung karena adanya potensi atau komoditas utama desa, yaitu biji kakao atau biji coklat. Pohon kakao sangat mudah ditemui di berbagai sudut desa. Selain karena mudah dibudidayakan, faktor lingkungan yang meliputi topografi, pengairan, curah hujan menjadi faktor penentu lain melimpahnya hasil perkebunan kakao di desa ini. Kualitas tinggi dari biji kakao yang dihasilkan di perkebunan Desa Putat sudah dikenal luas oleh masyarakat. Hal tersebut yang menjadi alasan kenapa biji kakao menjadi salah satu potensi desa yang diutamakan untuk dikembangkan dalam program Global Gotong Royong Tetrapreneur atau G2RT Desa Putat. Pada tanggal 26 Mei 2021, kami berkunjung ke Desa Putat dan disambut oleh ibu-ibu dari tim G2RT dan tim produksi dodol coklat. G2RT merupakan gerakan gotong royong wirausaha desa yang diinisiasi oleh Ibu Rika Fatimah selaku dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis atau FEB UGM seperti Bapeda DIY, Dinas Koperasi dan UMKM DIY, serta Pemda DIY. G2RT sendiri berbasis pada 4 pilar utama, yaitu rantai pasokan atau Tetra 1, merespon pasar atau Tetra 2, kualitas SDM atau Tetra 3, dan pengembangan nilai merek wirausaha atau Tetra 4. Program G2RT bertujuan untuk mengangkat kemandirian dan kewibawaan produk desa atau potensi desa menjadi ikon-ikon dunia. Tim G2RT mendampingi warga Desa Putat yang telah memiliki kesadaran untuk meningkatkan perekonomian desa dengan menambah nilai produk unggulan desa yaitu biji kakao. Kami mengobrol banyak dengan ibu-ibu di sana. Mereka sharing pengalaman tentang bagaimana proses mengolah biji kakao yang melimpah di desa hingga tercetus ide untuk berfokus mengembangkan produk olahan kakao yang utama, yaitu dodol coklat atau dodol kakao, di samping produk-produk lain seperti kakao nips, coklat bubuk, ampiang coklat, coklat bar, dan lain-lain. Tim dari G2RT sendiri berperan melakukan pendampingan guna mendorong pengolahan produk bisa dilakukan oleh warga Desa Putat secara mandiri. Di situ pun kami disuguhi dan bisa mencoba langsung dodol kakao atau dodol coklat yang sebelumnya telah dibuat oleh ibu-ibu di sana. Setelah mencicipi, kami pun diajak untuk melihat dan terlibat langsung dalam proses pembuatan dodol coklat. Proses pembuatannya cukup sederhana. Bahan-bahannya adalah gula pasir, tepung beras, tepung ketan, santan cair, dan tentu saja bahan utamanya yaitu biji coklat yang telah dikeringkan lalu disangrai menjadi kakao nips yang kemudian dihaluskan atau diblender. Dimulailah proses pengadukan dengan api kecil yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam hingga adonan mengental dan kenyal. Ibu-ibu di sana bercerita bahwa mereka lebih menyukai melakukan aktivitas pembuatan dodol secara lesehan atau duduk di lantai untuk mengurangi efek pegal dan kelelahan selama proses pengadukan adonan yang harus dilakukan terus-menerus secara perlahan tanpa jeda supaya adonan tidak menggumpal. Pada tahap ini, personil yang dibutuhkan hanya 2 hingga 4 orang
atau tergantung pada banyaknya jumlah pesanan dodol. Personil lebih banyak dibutuhkan saat proses pengemasan, namun proses pengemasan baru bisa dilakukan hari berikutnya karena dodol yang telah selesai dimasak harus melewati proses pendinginan atau resting minimal semalaman. Walaupun dodol yang kami ikut buat tidak bisa langsung dikemas, ibu-ibu di sana telah menyiapkan dodol yang siap dikemas dan telah dimasak sehari sebelum kedatangan kami, sehingga tidak ada proses dalam produksi dodol coklat yang kami lewatkan. Saat masuk ke tahap pengemasan, kami melihat dodol coklat tersebut ditimbang lebih dulu masing-masing 10 gram, kemudian dibungkus menggunakan plastik menjadi bentuk lonjong atau segitiga. Bagaimana bentuk pengemasan? Biasanya tergantung permintaan pelanggan. Pada tahap ini, aspek kebersihan atau higienitas sangat diperhatikan, terutama pada peralatan yang digunakan. Keluhan utama yang disampaikan oleh ibu-ibu di sana adalah tentang daya tahan produk yang hanya 12 hari setelah diproduksi. Hal tersebut menjadi keunggulan karena produk memang diolah tanpa bahan pengawet, namun bisa menjadi hambatan saat produk ingin diolah secara massal dan dipasarkan keluar daerah. Kami sempat menyarankan untuk menggunakan kemasan vakum, karena selain kemasan akan terlihat lebih rapi, juga dapat memperpanjang daya tahan produk karena minim kontaminasi. Setelah mengikuti proses pembuatan dodol coklat, kami diajak untuk berkeliling kebun coklat yang dikelola oleh kelompok tani Sidodadi. Lokasinya tidak jauh dari tempat kami mengolah dodol coklat. Di sana kami disambut oleh Bapak Edi Suparyono. Beliau adalah ketua kelompok tani Sidodadi. Kelompok tani di sana telah membudidayakan tanaman kakao sejak tahun 1987. Pak Edi menceritakan bahwa ia dan rekan-rekannya telah menerima pelatihan pengolahan kakao dari dinas-dinas terkait sejak tahun 90-an, dan kini mereka tengah mengembangkan perkebunan organik. Kakao yang merupakan tanaman perkebunan di lahan kering ini dapat mulai berproduksi pada umur 3 hingga 4 tahun. Buah kakao dapat dipanen apabila terjadi perubahan warna kulit pada buah yang telah matang. Sejak fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang, kakao memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Setelah buah dipanen, proses yang harus dilakukan cukup panjang untuk bisa menghasilkan biji-biji kakao berkualitas. Kami diajak oleh Pak Edi melihat sekilas prosesnya. Kebetulan saat itu ada cukup banyak biji kakao yang tengah memasuki tahap fermentasi. Di sampingnya terdapat alat yang digunakan untuk proses pengeringan biji kakao dengan sistem kiln dry yang memanfaatkan panas dari pembakaran kayu. Tiap tahapan dari pengolahan biji kakao pun bukan tidak mungkin menghadapi kendala. Kendala yang dihadapi saat ini lebih pada aspek pengolahan pasca panen. Seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, banyak sekali peminat dari fermentasi kakao ini, tidak hanya dari kota-kota besar di Indonesia saja. Saat ini, kelompok tani Sidodadi melalui perantara pemasar di Yogyakarta mengekspor hasil taninya hingga ke Singapura dan Swiss. Di luar itu, sebenarnya masih cukup banyak permintaan. Namun, para petani mengaku cukup kewalahan karena minimnya alat produksi. Selesai ditemani Pak Edi berkeliling kebun kakao, kami pamit pulang. Namun, sebelum pulang, kami menyempatkan diri untuk berkunjung ke Batur Hill, salah satu tempat wisata yang berpotensi juga untuk dikembangkan dari Desa Putat. Karena menawarkan pemandangan indah persawahan dan perbukitan yang bisa dinikmati dari atas ketinggian Bukit Batur.
Baik, kita masuk ke pembahasan terkait G2RT Desa Putat. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait JPS JIT. JPS JIT pada dodol coklat G2RT Desa Putat terdapat 3 teori menurut Hazel. Yang pertama, Competitiveness, Strategy, and Productivity. Yang kedua, Product and Service Design atau PSD. Dan yang ketiga ada Just in Time atau JIT. Yang pertama, Competitiveness, Strategy, and Productivity merupakan seberapa efektif dodol coklat Desa Putat ini memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya. Yang kedua, PSD di sini merupakan kegiatan dari G2RT Desa Putat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan yang tadi melalui pengembangan produk dodol coklatnya. Yang ketiga ada Just in Time, di mana sistem pemrosesan dodol coklat Desa Putat yang terkoordinasi merupakan pergerakan dan layanan yang baik melalui sistem yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pelanggannya. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Competitiveness, Strategy, and Productivity pada dodol coklat G2RT Desa Putat ini. Terdapat dua, yang pertama, Compete Using Operation, dan yang kedua ada Compete Using Marketing. Yang pertama ini terdapat 4, ada Location, di mana bahan baku coklat berasal dari kekayaan alam yang ada di Desa Putat tersebut, sesuai dengan konsep G2RT untuk memanfaatkan potensi utama dari desa tersebut. Dan yang kedua ada Quality, merupakan kualitas coklat yang unggulan dari desa tersebut, sehingga dodol coklat ini dibuat tanpa bahan pengawet. Yang ketiga ada Quick Response, untuk saat ini produksi yang dibuat dari bahan baku coklat yaitu merupakan dodol. Nah, sehingga nantinya diharapkan dapat memproduksi produk olahan coklat lainnya dengan melakukan survei pelanggan maupun riset pasar. Adapun yang keempat yaitu Service Quality, di mana respon dari admin marketplace yang dikelola oleh Desa Putat itu diharapkan ke depannya respon dapat ditingkatkan dan adanya info dari jam operasional admin. Dan selanjutnya yang kedua dari Competitiveness, Strategy, and Productivity ada Compete Using Marketing. Ada 3, yang pertama Customer Wants and Need. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, maka dilakukan testimoni pelanggan dodol coklat ini yang dapat digunakan untuk evaluasi serta usaha pemenuhan keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Bagaimana caranya? Nah, dapat dilakukan dengan interview, online survey, customer review, ataupun bisa melakukan untuk menyediakan hotline service. Dan yang selanjutnya ada pricing. Nah, harga dodol coklat Desa Putat ini sekitar harga 28.000 per 300 gram. Di sini cukup bersaing dengan kompetitor lainnya yang ada di marketplace yaitu sekitar harga 30.000. Dan ada pun strategi harga diskon yang dapat dilakukan. Misalnya dengan diskon khusus untuk pembelian 5 besek dapat bonus 1 besek. Dan diskon 5-10% dengan syarat upload review di sosial media. Dan yang ketiga bisa juga untuk diskon khusus untuk reseller. Nah, yang terakhir dari Compete Using Marketing ada Advertising and Promotion. Di mana selain penawaran secara online maupun offline, ada penawaran baru yang dapat dilakukan yaitu untuk pelanggan dengan dibuatnya konsep tur rumah produksi dari Batur Hill. Dengan konsep ini nantinya pengunjung wisata Batur dapat menikmati paket wisata di mana untuk dapat berkunjung ke rumah produksi dodol coklat itu. Nah, konsep tur rumah produksi ini bertujuan agar pembeli dapat mengetahui proses produksi dodol coklat tersebut. Pembahasan selanjutnya, PSD dan JIT akan dilanjutkan dan diterangkan oleh Mbak Hani. Silakan Mbak Hani, terima kasih. Terima kasih Mbak Vera. Kali ini kita akan membahas mengenai produk dan service design pada dodol coklat G2RT Desa Putat. Pada produk dan service design ini, ada 6 poin utama yang akan kita bahas. Antara lain, yang pertama, cost atau biaya. Yang kedua, time to market. Yang ketiga, customer satisfaction. Yang keempat, product life cycle. Yang kelima, product of service reliability. Yang keenam, mass customization. Yang pertama, kita bahas mengenai cost atau biaya. Biaya desain yang dibutuhkan oleh tim G2RT Desa Putat untuk memproduksi dodol coklat ini dapat dikatakan efisien karena bahan baku utama produk ini, yakni buah kakao, berasal dari desa sendiri. Hal ini tentu selain akan mengurangi biaya pengiriman bahan baku,
juga akan mempermudah dalam proses produksi karena semua bahan baku akan cepat didapatkan oleh produsen. Selain itu, kemasan produk menggunakan besek, di mana hal ini bertujuan untuk memperkecil biaya pengemasan dan meningkatkan volume penjualan produk, serta untuk mengangkat UMKM besek yang juga berada di Desa Putat itu sendiri. Yang kedua, time to market atau waktu yang dibutuhkan produk dodo coklat ini untuk masuk ke dalam pasar. Produk dodo coklat ini tergolong mudah didapatkan oleh konsumen. Produk ini sekarang sudah bisa dipesan melalui e-commerce. Sedikit sharing pengalaman dari kami sudah membeli produk ini menggunakan media e-commerce Tokopedia. Terdapat personil khusus dari tim G2RT Desa Putat yang bertugas untuk mencatat pesanan atas pembelian produk dodo coklat ini. Yang ketiga, kepuasan pelanggan. Produk dodo coklat ini sudah terstandarisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya izin produksi industri rumah tangga yang saat ini sudah dimiliki oleh tim G2RT terkait produk ini. Hal ini tentu akan semakin meningkatkan kepuasan pelanggan dari sisi kualitas produknya. Yang keempat, siklus hidup produk dodo coklat. Di antara 4 siklus hidup, sesuai teori yang terdapat di dalam buku Hazard, siklus hidup produk dodo coklat ini berada di tahap pertumbuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok G2RT Desa Putat sudah berhasil melakukan standarisasi terhadap produk dan mulai meningkatkan pangsa pasarnya. Yang kelima, keandalan produk. Produk dodo coklat ini memiliki keunggulan, yaitu menggunakan bahan baku coklat terbaik pilihan Desa Putat, juga menggunakan bahan-bahan tanpa bahan pengawet. Tentu keunggulan ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Keenam, kemampuan perusahaan menciptakan produk dengan variasi yang tinggi sesuai keinginan konsumen, namun dengan biaya yang relatif rendah atau kita sebut mass customization. Produk dodo coklat ini diproduksi menggunakan bahan baku yang berasal dari desa sendiri, yakni kakao, sehingga hal ini dapat membuat tim G2RT dapat memproduksi dodonya secara cepat. Produk dibuat secara massal sesuai pesanan yang masuk. Hal ini tentu akan menekan biaya produksi sehingga harga jual di pasar dikatakan memiliki harga yang ekonomis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai just in time atau JIT pada produk dodo coklat G2RT Desa Putat. Di sini ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, eliminate disruption. Yang kedua, eliminate waste. Yang ketiga, pull system. Untuk pembahasan mengenai eliminate disruption ini, tim G2RT Desa Putat fokus untuk mengurangi gangguan yang muncul, sehingga G2RT Desa Putat berinovasi untuk memberikan adding value kakao menjadi produk oleh-oleh. Di antaranya antara lain adalah coklat nibs. Kemudian, eliminate waste atau excess inventory. Di sini, tim G2RT Desa Putat sudah melakukan berbagai cara untuk mengeliminate waste. Di antaranya untuk mengurangi overproduction, yang kedua untuk mengurangi waiting time, yang ketiga untuk mengurangi processing waste, yang keempat untuk mengurangi inefficient work methods. Kesemua hal yang sudah dilakukan oleh tim G2RT ini sudah melakukan berbagai hal untuk mengurangi waste ini. Kemudian, yang terakhir adalah pull system. Coklat doodle ini dibuat berdasarkan pesanan. Hal ini tentu sesuai dengan teori yang di dalam buku Hazard, di mana metode yang dilakukan adalah pull system. Sekian pembahasan mengenai just in time. Selanjutnya, pembahasan akan dilakukan oleh Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak Ani atas kesempatannya. Rekan-rekan sekalian, saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami terkait dengan QPA, yaitu Quality, Proses Design, dan juga Aggregate Planning, yang akan saya mulai dengan penjelasan terkait dengan quality. Ketika kita membahas mengenai quality, identik dengan yang disebut Total Quality Management, yang mana quality ini sebenarnya adalah satu tanggung jawab bagi seluruh lingkup elemen yang ada dalam bisnis tersebut. Tidak hanya dibebankan terhadap tanggung jawab bagian produksi saja. Dan bahkan juga bisa disebut bahwa tanggung jawab terhadap quality ini juga dimiliki oleh pihak eksternal. Dalam hal ini misalnya vendor atau supplier yang
bertanggung jawab terhadap produk atau jasa yang kita hasilkan. Dan kita mengenal ada 7 konsep dasar dari TQM. Yang pertama adalah continuous improvement, kemudian Six Sigma, kemudian ada employee empowerment, ada benchmarking, kemudian ada juga just in time, Taguchi konsep, dan yang terakhir knowledge of TQM tools. Dan untuk pembahasan Desa Putat terkait dengan dodol coklatnya ini, kelompok kami sepakat 3 konsep utama yang kita usung, yaitu continuous improvement, employee empowerment, dan juga benchmarking, yang akan juga kami berikan beberapa suggestion terkait dengan pengembangan di dalamnya. Saya mulai dulu dengan yang pertama, yaitu continuous improvement. Kita mengenal dengan nama Kaizen atau perbaikan berkelanjutan, di mana dalam konsep dasarnya mengedepankan terhadap penerapan PDCA atau Plan, Do, Check, dan juga Action. Plan di sini berarti bagaimana satu strategi itu diidentifikasi dan juga direncanakan di awal. Do adalah mencoba untuk menerapkan rencana tersebut. Check berarti mengevaluasi apakah rencana tersebut sudah berjalan dengan baik seperti dengan yang di setting di depan. Dan action berarti mengimplementasikan sekaligus melakukan dokumentasi. Dan kelompok kami melihat bahwa dalam penerapan continuous improvement di Desa Putat ini lebih mengedepankan terhadap peningkatan target market yang ada, sehingga tujuan akhirnya adalah revenue bisa ditingkatkan secara lebih baik. Kemudian yang kedua, employee empowerment. Quality erat kaitannya dengan bagaimana seorang karyawan tersebut dikembangkan, karena pada akhir proses, karyawanlah yang memang selalu bersinggungan dengan kualitas dari sebuah produk atau jasa. Survei membuktikan bahwa 85% permasalahan kualitas lebih disebabkan terhadap proses atau material. Dan ketika kita membahas mengenai proses, berarti tidak lepas dari unsur karyawan di dalamnya. Ada beberapa metode yang bisa diterapkan untuk mengembangkan atau memberdayakan karyawan. Yang pertama adalah membentuk satu komunikasi yang baik, yang transparan, sehingga seluruh bagian dari organisasi berani dan juga mau untuk menyampaikan aspirasi, bahkan ide-idenya terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas yang ada. Yang kedua, adanya support yang jelas dari atasan ke bawahan, sehingga menunjukkan komitmen yang kuat dari lini manajemen terhadap karyawan atau pekerja yang ada. Yang ketiga, pendelegasian tanggung jawab. Tentunya di sini bermaksud untuk memberikan kewenangan yang lebih tinggi, sehingga para karyawan terpicu untuk meningkatkan skill dan juga kualitas dari performanya masing-masing. Kemudian yang keempat adalah bagaimana corporate culture atau budaya dalam sebuah organisasi tersebut dibangun berdasarkan nilai-nilai moral yang baik. Dan yang terakhir juga pembentukan quality circle team. Biasanya beranggotakan beberapa karyawan yang memiliki skills lebih tinggi dari yang lain, khususnya dalam hal analisa dan juga pengembangan konsep untuk mencapai sustainability bisnis ke depan. Kemudian berikutnya kami akan menjelaskan terkait dengan benchmarking. Ketika kita membahas quality, benchmarking ini menjadi satu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Karena benchmarking di sini berarti kita melihat standarisasi yang kita punya apakah jauh lebih bisa dikembangkan dengan kita melihat bagian lain, atau baik itu di internal maupun eksternal yang memiliki standar yang mungkin lebih tinggi. Benchmarking di sini bertujuan untuk memberikan tolok ukur yang jauh lebih baik dari yang sudah kita miliki saat ini. Seperti saya sampaikan di awal tadi, bisa diterapkan secara eksternal, artinya kita mencoba membenchmark perusahaan lain mungkin, atau konsep kerja lain di industri yang sama, atau dapat juga diterapkan secara internal. Sebagai contoh, dalam satu organisasi yang sudah matang, di mana divisinya sudah lebih terpisah dengan jelas antara divisi marketing, divisi operasional, dengan divisi finance misalnya, dapat dilakukan benchmarking di antara sesama divisi yang memang memiliki standar yang mungkin masih belum bisa mencapai standar yang ditentukan, untuk membenchmark divisi lain yang sudah memiliki perform yang lebih baik. Nah, dalam penerapan benchmarking di Desa Putat terhadap produk dodol coklat ini, kelompok kami memberikan suggestion beberapa langkah yang bisa ditempuh. Yang pertama, tentunya menentukan dahulu apa atau siapa yang akan di-benchmark. Sebagai contoh, ketika kita melihat produk olahan dodol coklat di Desa Putat, di mana bahan dasarnya adalah berupa coklat, dan lingkupnya adalah di Jawa Tengah atau lebih ke Yogyakarta, kita melihat ada satu produk yang
sudah populer di Jogja, yaitu produk unggulan coklat Monggo. Bisa juga dari pihak Desa Putat melakukan benchmarking keluar untuk melihat bagaimana coklat Monggo ini memproduksi bahannya atau bagaimana menerapkan kualitas yang baik dalam pengolahan produknya, sampai dengan melihat bagaimana standar pelayanan diterapkan di tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim khusus yang beranggotakan orang-orang yang memang diberikan tugas utama untuk membenchmark standarisasi di tempat lain. Yang ketiga, mengidentifikasi target yang ingin dituju. Yang keempat, menganalisa hasil dari benchmark tersebut. Dan yang terakhir, melakukan tindakan terhadap hasil benchmark, tentunya minimal menyamai standar yang ada atau bahkan melebihi hasil benchmark yang sudah didapat. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses desain, di mana kalau kita bicara proses berarti bagaimana kita menciptakan sebuah proses yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi dari pelanggan terhadap produk dan jasa yang kita hasilkan berdasarkan batasan-batasan tertentu, misalnya terkait dengan dana atau terkait dengan waktu atau bahkan goal dari manajemen internal. Dan di dalam penerapan pembuatan dodol coklat Desa Putat ini, kami melihat fokus utamanya terlebih kepada produk fokus, di mana strateginya akan berorientasi pada produk, volume produknya tinggi, namun variasi produk yang dihasilkan rendah. Dan memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama, continuous process ya, untuk meminimalisir biaya. Yang kedua, high fixed cost ya, biaya tetapnya tinggi. Kemudian low variable cost atau biaya variabelnya rendah. Dan less skill labor atau tidak dibutuhkan skill yang tinggi untuk para karyawannya. Dan rekomendasi yang bisa kami berikan adalah diperlukannya optimalisasi QC atau quality control di proses produksi untuk menghasilkan produk yang baik, dan juga pemanfaatan teknologi untuk fleksibilitas produksi dalam jumlah yang banyak. Sehingga ketika ada demand yang tinggi, pihak Desa Putat tidak terlalu kewalahan untuk mencukupi produk yang diminta tersebut. Berikut ini yang sudah kami sampaikan terkait dengan quality dan juga proses desain. Untuk agregat planning akan diteruskan oleh rekan saya Mas Amal. Silakan Mas Amal. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan membahas mengenai agregat planning yang ada di dodol coklat Desa Putat. Agregat planning merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menentukan kuantitas atau jumlah dan waktu produksi dari suatu produk. Tujuan dari agregat planning sendiri yaitu untuk menyesuaikan atau memforecasting terkait permintaan dibandingkan dengan biaya produksi yang akan dikeluarkan. Harapannya tentu kita bisa meminimalkan biaya produksi sehingga profit yang dihasilkan bisa maksimal. Menurut buku Heiser, ada 3 option dalam agregat planning, yaitu capacity option, demand option, dan mixing option to develop a plan. Di dodol coklat Desa Putat ada 2 option yang bisa diaplikasikan, yaitu capacity option dan demand option. Di dalam capacity option ada 2 poin yang kami angkat, yaitu varying production rates through overtime or idle time dan varying workforce size by hiring or layoff. Untuk poin pertama, tentunya yang diharapkan atau yang dilakukan yaitu penerapan lembur bagi tenaga kerja usia produktif. Mengapa usia produktif? Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dari produksi tenaga kerja itu sendiri, serta dapat meminimalkan kesalahan dalam proses produksi. Terkait hal ini, masyarakat di Desa Putat lebih mudah dalam mengatur waktunya karena dari sisi lokasi kerja pun tidak terlalu jauh sehingga biaya operasional bisa ditekan. Lalu untuk opsi kedua yaitu varying workforce size by hiring or layoff, hal ini juga sudah dilakukan di Desa Putat, yaitu dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja harian lepas sesuai dengan kapasitas produksi yang di order atau yang diinginkan. Selama ini mereka sudah menggunakan tenaga kerja harian lepas dan
sudah dilakukan pengaturan jadwal secara ketat. Tentunya diharapkan dengan semakin berkembangnya usaha, maka tenaga kerja yang digunakan semakin banyak. Tapi juga harus diingat bahwa harus dilakukan efisiensi terhadap biaya operasional terkait upah tenaga kerja. Lalu yang kedua yaitu demand option. Demand option yaitu ada dua, yaitu back ordering during high demand period dan counter seasonal product and service mixing. Selama ini repeat order dari konsumen dodol coklat Desa Putat sudah terjadi atau sudah di order beberapa kali, sehingga pada dasarnya hal ini sudah bisa diakomodasi oleh dodol coklat Desa Putat, di mana mereka akan memproses order produk sesuai dengan order yang masuk dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja dan juga bahan baku. Selain itu, untuk memaksimalkan produk bahan baku coklat, maka selain memaksimalkan produk dodol coklat Desa Putat juga membuat produk diferensiasi atau produk counter seasonal yang dapat dijual di tempat usaha, yaitu ada coklat nips, kemudian ampiang coklat, keripik dodol. Nah, arah kedepannya dari harapan kami dapat dibuat juga minuman boba yang berasal dari dodol. Hal ini tentu mengingat minuman boba saat ini sedang hits. Berikutnya yang akan kita bahas yaitu data governance. Data governance berfungsi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya belum dapat diatasi dengan memanfaatkan kumpulan data yang dimiliki dari adanya aktivitas operasional maupun aktivitas maupun seluruh transaksi yang ada di divisi suatu usaha. Manfaat apa yang didapat dari data governance yaitu dapat melibatkan lintas segmen atau seluruh elemen karyawan dalam suatu perusahaan, kemudian juga memberikan peningkatan kepentingan terkait aturan-aturan baru dan mengurangi resiko hukum terkait dengan informasi yang tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan atas data menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, suatu bisnis perlu memperhatikan dengan baik pengelolaan data, baik data internal maupun eksternal. Menurut kelompok kami, data internal maupun data eksternal yang ada di Desa Putat ada beberapa, di antaranya yaitu data potensi desa. Kemudian data potensi desa ini terkait dengan potensi wisata yang ada di sekitarnya, seperti misal di Desa Batur atau wisata Batur. Kemudian data industri UMKM yang ada di sana. Kemudian data demografi yang biasanya berisi jenis kelamin, usia kerja, kemampuan ekonomi, agama, dan lain-lain. Kemudian ada data geografis desa yang terkait dengan batas wilayah, dan berikutnya adalah data profil pengunjung desa, yang pengunjung wisata yang ada di Desa Putat. Yang berikutnya adalah data eksternal. Data ini terkait data kompetitor dan market, data neraca perdagangan, data pembiayaan UMKM, dan masih ada data-data eksternal lainnya yang diharapkan dengan data-data tersebut dapat memberikan dukungan kepada usaha dodol coklat Desa Putat untuk dapat makin berkembang ke depannya. Demikian pembahasan kami mengenai data governance. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Sari untuk materi job design. Silakan Mbak Sari. Terima kasih Mas Amal. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan terkait job design. Pada bagian job design ini ada 5 hal yang akan kami bahas, yaitu visual workplace, ergonomic standard, job specialization, job expansion, dan self-directed team. Yang pertama yaitu visual workplace. Pada implementasinya, di G2RT Desa Putat, visual workplace ditujukan untuk membantu proses monitoring dan controlling proses produksi sampai dengan pemasaran. Media visual diperlukan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat, serta kapan saja bisa diakses. Tim dari Desa Putat sendiri
sudah membuat beberapa visual workplace secara sederhana, seperti diagram alir pengelolaan produk kakao dan daftar pesanan atau proses pembukuan. Di sini kami menyarankan agar visual workplace yang telah ada dilengkapi dengan adanya label umur stok, alur proses produksi pembuatan dodol coklat, daftar karyawan atau individu yang bertugas, atau memproses pesanan, serta contoh alur pengemasan. Meskipun proses produksi masih dilakukan secara sederhana, setidaknya visual workplace yang ada dapat membantu meningkatkan konsistensi dari proses pengolahan dodol coklat. Selanjutnya, yang kedua adalah ergonomik standar. Ergonomik standar berhubungan dengan kesesuaian antara tools kerja dengan karyawan. Di Desa Putat, proses pembuatan dodol coklat masih sangat sederhana dan proses produksi dilakukan sesuai dengan pesanan. Peralatan yang dipakai dalam proses pembuatan juga merupakan alat-alat dapur yang umum digunakan. Ibu-ibu yang memproduksi dodol coklat lebih memilih beraktivitas secara lesehan atau di lantai karena dalam proses pembuatan dodol tersebut, proses pengadukan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa jeda. Lesehan dinilai lebih membuat nyaman. Kami menyarankan untuk proses produksi dilakukan di ruangan yang lebih lapang dengan ventilasi atau ruang terbuka yang cukup. Selain itu, tools pembuatan dodol disesuaikan dengan struktur badan karyawan seperti tangkai spatula atau pengaduk dibuat lebih panjang supaya aktivitas pengadukan tidak perlu membungkuk dan mengurangi resiko terkena panas dari dodol yang tengah diolah. Ruangan atau tempat untuk packaging pun sebisa mungkin dibuat lebih terang. Lalu yang ketiga adalah job specialization. Nah, di sini untuk memproduksi dodol coklat sebenarnya tidak membutuhkan SDM dengan skill dan pelatihan khusus, karena dalam prosesnya, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan rumah tangga pada umumnya, seperti mencampur bahan yang akan diolah, mengaduk, hingga mengemas. Di Desa Putat sendiri, ibu-ibu yang terlibat dalam proses pengolahan dodol telah memahami spesialisasi pekerjaannya masing-masing atau job desk-nya. Selain itu, untuk tim G2RT Desa Putat sendiri telah dibentuk dan memiliki fungsi sebagai penanggung jawab, quality control, operasional, keuangan, marketing, hingga brand ambassador. Bagaimana pembagiannya bisa dilihat dalam struktur organisasi yang kami tampilkan. Individu yang terlibat telah memiliki job desk-nya masing-masing sebagai salah satu bentuk efisiensi karena hal tersebut meminimalisir adanya tumpang tindih tanggung jawab. Selanjutnya, yang keempat adalah job expansion. Dalam proses produksi atau pengolahan dodol coklat, job rotation dan job enlargement yang merupakan bagian dari job expansion ini diperlukan untuk mengurangi kebosanan dan keletihan. Dalam hal ini, ibu-ibu yang terlibat dalam proses produksi bisa bergantian dalam melakukan proses pengadukan. Karena pengadukan adalah salah satu proses yang tidak boleh dijeda dalam pembuatan dodol. Mereka bisa bergantian antara siapa yang mengolah atau mengaduk dodol, menyiapkan bahan-bahan pengemasan, dan siapa yang nantinya akan melakukan proses pengemasan. Karena bukan pekerjaan yang mengharuskan adanya skill khusus, siapa saja bisa menempati posisi apa saja secara bergantian. Bisa disebut ini adalah bentuk efisiensi yang efektif karena beberapa pekerjaan bisa dilakukan secara multitask oleh orang yang sama. Lalu untuk yang kelima atau yang terakhir adalah self-directed team. Self-directed team ini menekankan pada provide management support atau membentuk tim yang mandiri melalui penyusunan struktur karyawan dan SOP pekerjaan. Bisa dilihat di G2RT Desa Putat ini bagaimana G2RT Desa Putat dibangun dengan konsep gotong royong dengan tujuan memajukan desa dengan produk unggulannya yaitu kakao. Saat ini, G2RT Desa Putat sudah masuk pada tahap Tetra 2, yaitu pasar wirausaha. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun, di mana masyarakat menunjukkan kesadaran atas aktivitas dan profil pasar untuk pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan. Dalam perjalanannya,
G2RT Desa Putat ini mendapatkan beragam support seperti pendanaan atau permodalan, pelatihan pengendalian mutu, dan bagaimana melakukan evaluasi kerja secara berkala dari banyak pihak. Seperti kita sebut, contohnya adalah konsultan G2RT, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan lain-lain. Keberhasilan dari tim G2RT Desa Putat ini menurut kami bergantung pada bagaimana tiap anggota dalam tim bisa paham akan kelebihan dan kekurangan rekannya. Mereka saling melengkapi dan bersinergi untuk tujuan yang sama berdasarkan sifat gotong royong dalam pelaksanaannya, supaya bisa semakin mandiri dalam berwirausaha. Sekian pemaparan yang terkait dengan job design dari saya. Untuk selanjutnya, pembahasan terkait layout desain akan disampaikan oleh Mas Gesit. Silahkan Mas Gesit. Terima kasih kepada Mbak Sari atas pemaparan materi sebelumnya. Selanjutnya bersama saya Gesit Duyanto akan menjelaskan layout desain pembuatan dodol coklat dari Desa Putat. Kami memilih proses oriented layout yang kami pilih berdasarkan dari definisi yang ada pada buku. Layout ini didesain untuk proses pembuatan produk yang membutuhkan perbedaan penanganan pada setiap prosesnya. Pada proses pembuatan dodol, ada proses di mana dodol harus diistirahatkan untuk menghilangkan panas setelah dimasak. Sesuai dengan pengamatan kami di lapangan dalam pembuatan, dodol ini membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk diistirahatkan sebelum dilakukan pengemasan. Ini membutuhkan treatment khusus pada ruangan yang steril untuk menghindari kontaminasi jamur dan bakteri. Dengan berpatokan pada proses oriented layout ini, maka akan menunjang proses pembuatan dodol yang efektif dan efisien agar proses berjalan dengan lancar serta menghasilkan produk yang berkualitas. Yang pertama, kami membuat layout desain rumah produksi dan rumah kemasan. Kami berpatokan kepada prinsip-prinsip pergerakan minimal, pemanfaatan area, keleluasaan, keterkaitan, terintegrasi, keselamatan karyawan, kelancaran proses pembuatan dodol coklat, ekonomis, dan kemudahan pengawasan pembuatan dodol coklat. Selanjutnya, kami juga membuat layout desain rumah bisnis yang kami buat berpatokan kepada prinsip-prinsip daya tarik konsumen dan customer experience. Selanjutnya, untuk layout desain dari rumah produksi dan rumah kemasan, ini kami membuat rumah produksi yang terintegrasi, rumah produksi dan rumah kemasan. Yang pertama di nomor 1 itu ada ruang penyimpanan bahan baku. Nomor 2 adalah area proses pembuatan dodol. Yang ketiga, ruangan adonan dodol didinginkan. Yang keempat, ruangan khusus pengemasan adonan dodol. Yang kelima, ruangan dodol kemasan siap jual. Di sini kami juga mendesain ada fasilitas untuk ruang kerja atau administrasi yang dekat dengan proses dari pembuatan dodol coklat ini. Ada toilet karyawan, ada ruang loker. Kami pun menyediakan pengeringan bahan baku utama yaitu coklat. Biji coklat yang dikeringkan kami menyiapkan area untuk dijemur pada sinar matahari. Selanjutnya kami juga menyediakan tempat untuk pembuangan dari limbah. Kenapa kami membuat desain yang seperti ini? Karena dengan menggunakan desain ini, prinsip-prinsip yang di awal kami terapkan ini dapat diterapkan pada layout desain seperti ini. Karena apabila melihat dari nomor 1 hingga nomor 5, proses dari dodol coklat ini saling keterkaitan dan terintegrasi. Jadi dapat terus berjalan sesuai dengan SOP yang kami buat, yaitu proses pembuatan dodol.
kami pun juga memikirkan keselamatan dari karyawan apabila terjadi bencana yang tidak diinginkan. Karyawan dapat keluar dari ruangan dengan dua pintu yang kami desain. Yang pertama melalui loading dock, itu tempat keluar masuknya dodol dan bahan baku utama. Selanjutnya bisa keluar melalui ruang office juga. Jadi di sini kami memikirkan keselamatan dari karyawan apabila terjadi situasi emergensi. Kami pun juga memisahkan antara ruang pembuatan dodol dengan area yang kotor seperti toilet. Karena kami menjaga higienitas dari dodol ini, karena ini makanan untuk dijual kepada konsumen, kami memisahkan area yang kotor atau yang banyak terjadi kontaminasi dengan area steril dari pembuatan dodol itu sendiri. Bisa dilihat area pembuatan dodol kami desain terpisah dari tempat pembuangan akhir limbah dan toilet untuk karyawan. Selanjutnya kami mendesain layout rumah bisnis yang kami integrasikan. Kami mencoba untuk memberikan experience baru kepada konsumen atau pengunjung dari tempat wisata. Kami mendesain ini untuk kami terapkan pada tempat wisata. Kami membawa desain open kitchen area terintegrasi antara rumah produksi dan rumah kemasan dalam ukuran minimalis untuk kebutuhan visual konsumen. Di sini akan menjadi daya tarik konsumen untuk datang ke rumah bisnis ini. Jadi menarik konsumen untuk hanya sekedar melihat bagaimana proses produksi dan kemasan dari dodol coklat ini. Rumah bisnis ini terintegrasi, kami menghadirkan proses inti dalam pembuatan dodol coklat guna menarik minat konsumen untuk mencoba produk dodol coklat ini. Kami di sini menawarkan kepada konsumen untuk customer experience-nya melihat proses pembuatan dodol, bagaimana pengadukan dodol yang unik. Di sini kami buat konsumen dapat melihat pembuatan dodol dari luar melalui kaca besar yang kami desain menggunakan kontainer. Kami padukan dengan kaca transparan untuk melihat bagaimana proses pembuatan dodol. Kami mencoba untuk memvisualisasikan bagaimana rumah bisnis ini kami desain. Bisa dilihat, ini merupakan desain layout rumah display dari kami. Kami mencoba untuk memvisualisasikan layout rumah display di mana sesuai dengan konsep customer experience dan open kitchen area, kami mencoba menghadirkan produksi dodol pada desain rumah display ini. Desain rumah display ini kami buat untuk area wisata yang ramai dengan desain yang minimalis namun tetap memiliki nilai jual untuk dodol coklat. Desain kontainer yang dipadukan kaca tembus pandang untuk melihat proses produksi dodol yang unik dapat dilihat langsung oleh pengunjung wisata dengan dilengkapi etalase untuk display dodol coklat yang akan dijual. Sesuai dengan konsep customer experience dan open kitchen area, kami membuat desain layout rumah display seperti ini. Dengan desain seperti ini, akan membuat pengunjung ingin melihat pada stand dodol coklat kami. Demikian materi terkait layout desain. Terima kasih. Manisnya pas, rasanya coklat banget, nggak enek, mantap. Kayak rasanya coklat Coklat banget.
Iya, tapi teksturnya kayak dodol. Enak gak? Ya, enak sih, soalnya aku suka coklat. Dodol kakao putat, teksturnya lembut, rasa coklatnya real. Mantap. Enak, mantap. Susunya enak, coklatnya terasa, terus nggak lengket waktu dikunyah. Kemasannya juga oke, packingnya juga oke. Enak, coklatnya terasa, manisnya pas, nggak terlalu manis, juga nggak kurang manis, tidak lengket waktu dikunyah, digigit juga nggak lengket. Enak, recommended. Coklatnya enak, kerasa, terus manisnya pas, nggak lengket di gigi. Mantap. Enak, sumpah enak. Terlalu manis ya, kerasa coklatnya. Recommended banget untuk dibeli ini. Order setengah kilo buat aku ya. Nanti diterakan, meskipun kecil-kecil nih, diterakan tandal kadaluarsa ya, set mungkin set. Program G2RT secara umum merupakan konsep gotong royong tetrapreneur yang bermula dari pemikiran untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan dana desa yang biasanya hanya difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, maka kini diarahkan untuk lebih bisa menyerap aspirasi desa sebagai upaya menciptakan ekonomi pedesaan yang mandiri, madani, dan berwibawa. G2RT juga memperkenalkan model baru kewirausahaan masyarakat desa yang berbasiskan kearifan lokal, yakni budaya gotong royong di masyarakat. Program G2RT khususnya di Desa Putat membawa pengaruh positif bagi desa dan masyarakat di sekitarnya. Jika dikaitkan dengan konsep pilar G2RT, meskipun menurut kami saat ini masih ada di tahap Tetra 2, yaitu pasar wirausaha. Masyarakatnya telah sadar akan aktivitas dan profil pasar, sehingga sangat terbuka kesempatan untuk segera naik ke tahap Tetra 3 bahkan ke Tetra 4. Faktor kunci kesuksesan program G2RT di Desa Putat ini adalah semangat individu yang terlibat di dalamnya. Masyarakatnya sadar akan kepentingan organisasi dan bersemangat untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik dengan semangat gotong royong. Adapun beberapa saran untuk pengembangan ke depan, kami pilah dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek keuangan. Perlunya pencatatan laporan keuangan sederhana sebagai bentuk akuntabilitas dan bahan evaluasi terhadap kondisi laba rugi usaha penjualan yang telah dilakukan. Kemudian, perlu adanya tambahan modal untuk melakukan pengembangan usaha dodol coklat yang dapat dilakukan melalui pengajuan proposal dukungan ke pemerintah daerah setempat atau juga pihak-pihak lain yang berkepentingan. Yang kedua adalah aspek pemasaran. Di sini, perlu adanya upaya yang lebih agresif dari sisi pemasaran produk untuk mendapatkan demand dari pasar. Salah satunya adalah melalui jaringan online, di mana biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar, namun memiliki jangkauan yang lebih luas. Kemudian, perlu dilakukan continuous improvement atau kaizen di kegiatan marketing untuk memastikan bahwa tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pada area pemasaran perlu dilaksanakan secara konsisten. Dalam hal ini, kami memandang perlunya dibuat suatu rencana target penjualan secara bulanan dan juga strategi marketing yang terencana. Lalu yang ketiga adalah aspek operasional. Pertama, dengan masih minimnya sales revenue yang didapat, untuk memastikan profit tetap terjaga, maka kegiatan operasional perlu diarahkan kepada prinsip minimalisasi biaya. Penerapan Total Quality Management atau TQM
seperti konsep just in time, employee empowerment, benchmarking mutlak diperlukan. Kedua, fleksibilitas merupakan satu hal yang tidak mudah diterapkan, namun akan menjadi satu keunggulan kompetitif di mata pelanggan jika mampu dijalankan. Dalam usaha dodol coklat yang masih tergolong sederhana ini, kami melihat aspek fleksibilitas seharusnya masih memungkinkan untuk diterapkan, baik fleksibilitas dalam hal volume total pesanan, waktu pesanan, bentuk atau ukuran kemasan produk, sampai dengan fleksibilitas dalam hal penetapan diskon harga yang dirasa lebih nyaman bagi pelanggan.